tadi sudah Ibu contohkan yang gaya itu sebagai fungsi T saja. Nah, sebenarnya konsepnya sama jika misalnya sebagai fungsi V saja. Jadi intinya adalah saudara harus melihat persamaan tersebut, apakah dia sebagai fungsi T, apakah dia hanya sebagai fungsi V saja, atau misalnya sebagai fungsi X saja. Jadi saudara integralkan itu sesuai dengan fungsinya. Misalnya yang ini sebagai fungsi X, misalnya pada gaya pegas ya, F sama dengan min Kx. Nah ini dirubah yang F ini kan M d kuadrat X dt kuadrat, ini sama dengan min Kx. Nah ini dirubah M sama dengan min Kx nya. Jadi yang ini M d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min Kx. Nah, untuk menjadi dia seperti ini, di mana K per M itu adalah omega 0 kuadrat. Nah, penyelesaiannya, nah misalnya sampai ketemu nilai yang ini ya, sampai ketemu misalnya dari X sama dengan A sin omega 0 T tambah C. Nah ini penyelesaiannya ini adalah bentuknya itu adalah berupa diferensial karena D kuadrat, jadi diferensial of D2. Nah jika misalnya saudara sudah belajar di Fismat lupa apa Fismat 1 atau Fismat 2 yang persamaan diferensial, nah persamaan diferensial orde 2. Jadi penyelesaiannya adalah sebenarnya ke sana, merujuknya adalah di buku Fismat, fisika matematikanya. Nah selanjutnya itu pada osilator teredam. Nah, untuk osilator teredam itu adalah fungsinya ada fungsi X dan fungsi V. Nah, ini bentuknya ya, secara umum bentuknya tetap menggunakan F sama dengan MA atau hukum 2 Newton. Kemudian di sini ada B-nya, kemudian ada ini Kx yang pegas, kemudian ini B-nya sebagai hambatannya atau redamannya di sini ya, hambatannya. Kemudian nah penyelesaiannya ini Ibu misalkan gamma itu B per 2M dan omega 0 sama dengan K per M. Nah ini adalah dimisalkan. Nah ketika misalnya ini hasil akar-akarnya, nah hasil akar-akar ini ketika dia kan nanti P1,2 min gamma plus minus akar daripada gamma kuadrat kurang omega 0 kuadrat. Ketika misalnya omega 0 ini besar daripada gamma, jadi kan ini besar, jadi kan imajiner. Nah ketika dia imajiner, nah ketika dia imajiner, nah ini kan jadi solusinya adalah P itu min gamma plus minus I omega 1. Nah ini kan ada imajiner. Nah solusi untuk X real dia termasuk dalam teredam kurang, dan X realnya ini adalah X AE min gamma T cos omega 1 T tambah C nya. Sebenarnya konsep ini bisa dilihat di buku Fismatnya, persamaan diferensial orde 2. Nah di sini kalau untuk yang teredam itu adalah ketika dia sebelah kanannya sama dengan 0. Jadi persamaannya ini yang ininya sama dengan 0. Nah kemudian kalau dia teredam kurang, teredam kritis, nah itu tergantung daripada nilai gamma dan omeganya. Solusinya sebenarnya sama. Apakah kalau misalnya omega 0-nya besar, tentu di sini kan hasilnya jadinya imajiner. Nah sehingga ini jadi persamaannya ini persamaan akhirnya untuk menentukan nilai X-nya. Kemudian kalau misalnya teredam lebih, jadi di sini gamma yang besar dari omega 0. Jadi ini besar daripada ini, hasilnya tentu ini ya. Misalnya ketika akar dari gamma kan gamma. Jadi min gamma plus minus gamma, hasilnya tentu gamma. Nah, ini bentuk solusi umumnya. Kemudian ketika dia satu lagi kritis, nah teredam kritis ini kan nilai ini yang akhir ya.
penyelesaian tadi yang ketika dia teredam lebih. Nah, ketika gamanya sama dengan omega 0, jadi yang di dalam akar tadi, berarti ketika gamma ini sama dengan omega 0, berarti ini kan 0 jadinya. Makanya hasilnya cuma min gamma saja. Ketika dia min gamma saja, nah ini nilai, ini solusi umumnya. Ini solusi akhirnya. Nah, kemudian satu lagi itu tentang gerak dipaksakan. Nah, sebenarnya apa beda antara gerak dipaksakan dengan teredam? Itu adalah bedanya di sini. Persamaan